Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-217. Bapak Ibu, iman adalah kata yang paling dekat dengan kita orang-orang Kristen. Lakukan sesuatu dengan iman. Nantikanlah kedatangan yang kedua di dalam iman. Percayalah kepada Tuhan. Itu beriman. Sayangnya kita sering memandang iman sebagai sebuah upaya terakhir ketika semua daya, kemampuan, kreativitas tidak membuahkan hasil, iman menjadi pintu terakhir yang akan kita buka. Seolah Tuhan seperti seorang jagoan di sebuah film yang tugasnya hanya menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang kita alami. Itukah iman? Itukah yang Tuhan inginkan? Diingat hanya ketika kita tidak berkuasa, tetapi dilupakan ketika kita punya kekuasaan. Atau sesungguhnya melalui iman, ia sedang melatih kita untuk terus dekat kepadanya setiap waktu. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang Kristen, dikenal sebagai anak-anak Tuhan, tapi sungguhkah kami mengerti artinya beriman, artinya menjadi anak-anak Tuhan, artinya menjadi orang-orang Kristen. Malam ini kembali, Tuhan, selidiki kami, kritisi kami, tegur kami, dan terima kami kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali dalam program Oase dari Saat Ministry Center. Mari kita sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, sehingga sungguh firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Dan hidup kami adalah hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan dari Lukas pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Seorang filsuf dari Denmark yang bernama Søren Kierkegaard. Beliau mengemukakan sebuah istilah yang dia sebutkan sebagai leap of faith atau loncatan iman, leap of faith. Nah, iman yang bagaimana sih yang dimaksudkan oleh Kierkegaard ini pada waktu dia menyebutkan lompatan iman? Apa itu sebenarnya lompatan iman? Nah, kalau kita melihat apa yang dimaksudkan oleh Kierkegaard dengan lompatan iman adalah iman di mana pada suatu situasi Allah seolah-olah diam, Allah seolah-olah tidak menjawab kita. God is silent. Tetapi pada waktu itu kita melihat seperti Ayub misalnya di dalam penderitaannya. Pada waktu dia mengalami kehilangan harta bendanya, seluruh harta bendanya kehilangan. Lalu kemudian sekaligus juga dia kehilangan seluruh anak-anaknya. Pada waktu mereka berkumpul berpesta dan rumah itu roboh, maka kemudian membinasakan semua daripada anak-anak daripada Ayub. Ya, dan kemudian bukan saja itu, tapi Tuhan membiarkan Ayub itu di mana kesehatannya pun dirampas, mana dia merasakan gatal yang bukan main, ya, sehingga dia harus menggaruk dengan beling sebab dia merasakan sangat gatal, tapi gatal itu tidak hilang meskipun dia digaruk-garuk sehingga badannya penuh berdarah-darah karena beling yang diusapkan kepada tempat di mana dia merasakan gatal, ya. Jadi dia kehilangan harta benda, kehilangan anak semua, dan kehilangan daripada kesehatan, ya. Yang tertinggal adalah istrinya sendiri, padahal istrinya sendiri tidak beriman dengan mengatakan, "Kutuklah Tuhan, ya. Apakah engkau masih tetap mau setia? Apakah engkau masih menurut pada Tuhan?" Tapi kemudian kita melihat bahwa Ayub tetap berpegang kepada Tuhannya, ya. Nah, meskipun di dalam keadaan seperti itu, lalu kemudian teman-temannya menuduh bahwa Ayub ini mungkin mengalami semua itu karena dosa-dosanya yang ditanggungnya, tapi Allah sendiri seperti berdiam diri. Dan kita baru melihat bahwa Tuhan kemudian menjawab Ayub pada akhir daripada kitab Ayub, ya. Tapi selama ini kita melihat dalam pengalaman yang Ayub rasakan, yang Ayub derita selama ini, lalu kita melihat bahwa Tuhan seperti berdiam diri. God is silent. Dia tidak menjawab doa Ayub, dia tidak menjawab keluhan daripada Ayub.
dia diam. Nah, dalam keadaan seperti inilah yang kemudian dikatakan oleh Kierkegaard, perlu sesuatu, perlu lompatan iman, perlu leap of faith tadi. Ya, perlu lompatan iman. Dan lompatan iman ini menurut Kierkegaard tentunya bukan adalah lompatan dengan iman yang membuta, iman yang membabi buta, yang tidak peduli dengan apa-apa, pokoknya kita beriman, begitu ya. Itu bukannya leap of faith yang dimaksudkan oleh Kierkegaard, ya. Leap of faith ini, lompatan iman ini adalah keputusan dari diri sendiri untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, meski dalam situasi itu sepertinya tidak masuk akal, tidak ada logikanya, ya. Keadaan yang terlihat pada waktu itu sama sekali tidak menunjang untuk kita sepertinya beriman, berpegang pada iman. Nah, itulah yang disebutkan sebenarnya oleh Kierkegaard sebagai leap of faith. Jadi bukan sekedar membabi buta, pokoknya saya percaya. Tapi dalam keadaan sulit seperti itu, lalu kemudian diri kita mengambil keputusan untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan, meskipun sebenarnya keadaan yang dialami itu tidak memenuhi logika atau akal sehat atau keadaan yang terlihat pada waktu itu, yang dialami pada waktu itu, sebenarnya sama sekali untuk tidak mempunyai seolah-olah harapan kepada Tuhan. Tetapi kita mengambil keputusan untuk tetap percaya. Tetap percaya. Nah, sama juga dengan peristiwa daripada Ayub, dan kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima ini, setelah Tuhan pada waktu itu berkhotbah, lalu dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, dalam keadaan sekarang ini, Simon yang merupakan seorang nelayan, dan tentu bukan 1-2 hari, tapi dia adalah seorang nelayan tentu yang telah bertahun-tahun menjadi nelayan, dan tentu sedikit banyak dia mengerti tentang perikanan, bagaimana cara menangkap ikan yang terbaik, begitu. Jadi Simon ini tentu mempunyai pengetahuan yang baik sekali mengenai hal itu. Nah, kemudian dia mendapatkan perintah daripada Tuhan. Simon, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa Simon disuruh oleh Tuhan untuk menebarkan jala pada waktu siang. Nah, kalau Anda sebenarnya berkesempatan untuk pergi ke pantai dan pergi melihat bagaimana nelayan-nelayan menangkap ikan, maka kita lihat bahwa mereka tuh malam hari itu baru mulai pergi untuk menangkap ikan. Jadi nelayan itu menangkap ikan pada waktu malam hari, tidak siang hari, begitu kan? Jadi mereka kemudian berlayar ke tengah laut atau tengah danau, lalu kemudian mereka di situ menebarkan jalanya, dan lalu kemudian untuk menangkap ikan, begitu ya. Jadi itu dilakukan pada waktu malam hari. Tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menangkap ikan pada waktu siang hari, di mana sebenarnya bukan waktu untuk menangkap ikan yang baik, begitu. Sedangkan kalau dia mau menangkap ikan pada siang hari, maka dia tidak lakukan dengan menebar jala, tapi dengan memancing. Tapi juga kalau memancing cuma di air yang tidak terlalu dalam. Memancing itu di air yang dangkal saja, tidak harus menangkap ikannya itu di tempat yang dalam-dalam. Maka sebenarnya perintah daripada Tuhan Yesus untuk menangkap ikan itu
sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak masuk akal nelayan. Kalau mau menebarkan jala, itu waktu malam. Tuhan Yesus menyuruhnya waktu siang. Kalau waktu siang mau menangkap ikan juga, kita melakukannya dengan pancing, bukan dengan jala. Tetapi memancing pun menghendaki bukan di laut yang dalam atau di danau yang dalam, tetapi danau yang dangkal saja. Danau yang tidak terlalu dalam. Nah, jadi kita melihat bahwa perintah daripada Tuhan Yesus ini di dalam logika seorang nelayan itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang bertentangan malah dengan cara menangkap ikan yang benar, ya, di luar daripada kebiasaan menangkap ikan. Jadi baik secara logika, secara pemikiran, secara pengalaman, dan semuanya itu, maka boleh dapat disimpulkan sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon merupakan sesuatu yang absurd, ya, sesuatu yang tidak masuk logika daripada seorang nelayan. Tetapi kita melihat jawaban daripada Simon. Simon mengambil keputusan untuk melakukan lompatan iman, lakukan leap of faith. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi, pertama, situasinya dikemukakan oleh Simon. Sekali tidak ada ikan, sekali mereka tidak dapat menangkap ikan, sekalipun mereka melakukannya pada malam hari sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka menangkap ikan, dan kalau tidak ada ikan, maka kesananya memang di tempat itu tidak ada ikan, begitu. Nah, jadi itu sudah dijelaskan oleh Simon. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, yang berarti pada waktu itu tidak ada ikan, ya. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, inilah yang dimaksudkan leap of faith. Sesuatu situasi yang sebenarnya tidak masuk akal, tidak masuk ke dalam logika, tidak masuk ke dalam kebiasaan pengalaman menangkap ikan. Tapi Simon menjawab, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Kenapa aku menebarkan jalan? Tuhan menyuruh saya. Jadi di sini kita lihat bahwa Simon mengambil sebuah keputusan bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada logika dia, yang merupakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk ke dalam pengalaman daripada dirinya. Maka kita lihat itu yang dinamakan leap of faith. Itulah yang dinamakan leap of faith, lompatan iman. Nah, kemudian dengan lompatan iman yang dia ambil, Simon bisa melihat bahwa kemudian ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyang. Setelah mereka melakukannya, mereka boleh melihat mujizat daripada Tuhan. Setelah mereka melakukan perintah daripada Tuhan Yesus, maka mereka harus melihat bahwa apa yang disebut pengalaman, apa yang disebut logika, apa yang disebut pengetahuan, itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan perintah daripada Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan, maka mereka mendapatkan ikan yang seharusnya menurut semuanya itu mereka tidak bakal dapat ikan. Nah, itulah yang disebut leap of faith. Simon mengambil lompatan iman, ya. Situasi sebenarnya tidak menopang untuk dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi dia tetap lakukan juga karena Tuhan memerintahkan, karena
Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan tidak memerintahkan, lalu Simon tetap menebarkan jala pada waktu siang di tempat yang dalam, itu namanya merupakan sesuatu iman yang membuta. Karena memang Tuhan juga tidak menyuruh. Tapi ini karena Tuhan menyuruh, maka itu adalah leap of faith. Kalau Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak perintah, tidak ada firman Tuhan, maka dia sebenarnya melakukan iman yang membuta. Jadi kita harus berhati-hati. Apakah loncatan iman kita ini adalah lompatan iman yang disebut oleh Kierkegaard, yang dilakukan oleh Simon Petrus, atau kita melakukan iman yang membuta, iman yang pokoknya pengen menuruti pengharapan kita, pengen menuruti keinginan kita. Lalu dengan iman membabi buta seperti demikian, Tuhan tidak perintahkan, dan kita tetap harapkan Tuhan memberikannya, maka itu adalah iman yang sia-sia, dan iman yang percuma, dan iman yang membuta. Jadi kita harus membedakan mana iman membuta dan dengan loncatan iman yang disebutkan oleh Kierkegaard dilakukan oleh Simon Petrus terhadap perintah Tuhan. Nah, jadi kita melihat bahwa pilihan daripada Petrus adalah karena Tuhan memerintahkannya. Because you say so, I will let down the nets. Aku akan menebarkan jala. Jadi Petrus memutuskan, saya akan menuruti perintah daripada Tuhan. Jadi kita melihat inilah loncatan iman yang disebutkan, dan cerita daripada Petrus ini merefleksikan apa yang sebenarnya disebut karena kita bertindak, ya, stepping, kita mungkin tidak tahu, tetapi kita hanya bersandar kepada firman Tuhan, ya, dan bukan bersandar kepada pengalaman kita, kepada pengertian kita, tapi kita bersandar kepada rencana daripada Tuhan yang lebih besar daripada pengertian daripada kita. Itulah yang sebenarnya kita harus lakukan. Kita harus tetap mengharap selalu kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, dan kepada pemeliharaan Tuhan. Bisakah kita melakukan leap of faith, lompatan iman, dalam keadaan di mana sebenarnya kita tidak melihat hal itu dapat terjadi, tidak masuk logika, tidak masuk pengalaman kita, tidak masuk dalam pengertian kita? Berani nggak kita ambil keputusan tetap mentaati firman Tuhan karena Tuhan mengatakannya? Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terkadang kami masuk ke dalam sebuah situasi di mana kami harus percaya kepada Tuhan dan hanya percaya kepada Tuhan. Sekalipun pengetahuan kami, logika kami, situasi yang kami hadapi, pengalaman-pengalaman yang pernah kami jalani, pengetahuan kami, semua sebenarnya tidak menunjang. Tapi ya Tuhan, kuatkan kami untuk mengambil keputusan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, yang jauh lebih berhikmat daripada hikmat kami manusia ini. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kebutuhan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui rekening bank, transfer, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn